Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang mengganggu orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sesungguhnya orang yang mengganggu tadi telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita supaya kita tidak mengganggu orang lain, karena mengganggu orang lain merupakan perbuatan dosa yang dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail, sesungguhnya fulanah senantiasa salat malam, wa tasumun nahar, dan dia juga senantiasa berpuasa di siang hari, wa taf'al, dan dia senantiasa beramal soleh, wa tasaddaq, dan dia senantiasa bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun ia juga senantiasa mengganggu tetangganya dengan lisannya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia merupakan penghuni neraka." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan penguat bahwa ternyata mengganggu orang lain dapat menjebloskan kita ke dalam neraka, dan ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Namun Rasulullah SAW menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan amal soleh, namun ternyata amal solehnya habis karena banyak orang yang terzolimi datang kepadanya dan meminta pertanggungjawabannya. Akhirnya dia harus memberikan amal solehnya. Dan kalau ternyata pahalanya sudah habis, namun ternyata masih banyak orang yang ingin meminta hak, maka dosa-dosa orang yang meminta hak itu ditimpakan kepadanya, orang yang menzalimi tadi, lalu orang yang menzalimi tadi dijebloskan ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berhati-hati dengan orang lain. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Misalkan ketika kita ingin membeli kendaraan, maka hendaknya kita menyiapkan dulu garasinya, sehingga tidak perlu parkir di jalan depan rumah yang akhirnya akan mengganggu orang lain. Atau kita ingin memiliki hewan peliharaan, maka kita harus memikirkan supaya orang lain tidak terganggu dengan hewan peliharaan kita, baik dari suaranya, dari perilakunya, atau dari baunya. Karena begitu orang lain terganggu, maka setiap waktu yang kita lewati, setiap detik yang kita lewati, maka kita akan kehilangan amal soleh. Atau kalau kita tidak punya amal soleh, maka kita akan senantiasa mendapatkan limpahan dosa dari orang lain, dan itu bisa menjebloskan kita ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.